Shalom. Sidang Jemaat Tuhan hari ini bersama dengan seluruh orang percaya kita memasuki tahun gerejawi, penghayatan tentang kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang kita akan jalani selama 7 hari minggu ke depan. Dan kebaktian hari ini adalah minggu pertama peringatan akan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, Mesias harus menderita sengsara dan bahwa Ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa Ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Dengan terang itu, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, dan kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Sidang jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersekutu dengan Tuhan dalam terang yang telah Ia beritakan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 32, Puji Tuhan, pujilah namanya. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nats pembimbing kita pada saat ini kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 19.
Sidang jemaat dipersilahkan untuk duduk. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Marilah kita mengaku dosa dengan menyanyikan Kidung Jemaat 312, Anak Domba Allah. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku kepada tiap-tiap orang, sambil melihat kepada salib, mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab firman-Nya berkata, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia." Mika 7 ayat 16. Kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 200, Kudi Ubahnya. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam penghayatan kesengsaraan Yesus Kristus dengan membaca Markus 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Demikian pembacaan Alkitab kita. Pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh,
dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti dia. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 181. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kuasailah hati serta pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu atas firman yang akan kami dengar dan renungkan saat ini. Berilah juga kami hati yang faham untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan
itu dinyatakan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang seorang, yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang, dan terang itu menjadi puas dan hamba-hambanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Tuhan Yesus bersabda kepada kita semuanya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu dapat melakukan dalam setiap kehidupannya, hari lepas hari. Haleluya. Bersyukur atas kasih pengorbanan Yesus. Hari ini kita memasuki minggu sengsara yang pertama, dan kita akan bersama-sama sebelum memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus. 7 minggu kita berada di dalam masa-masa sengsara Tuhan Yesus. Dan hari ini juga kita merayakan hari ulang tahun yang ke-64 Sinode Gepsultra, yang tepatnya jatuh pada tanggal 10 Februari.
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Shalom. Di dalam Perjanjian Lama, dari beberapa kitab menuliskan tentang bagaimana nubuatan tentang Yesus Kristus selaku juru selamat manusia yang dituliskan oleh Nabi Yesaya secara khusus dalam pembacaan kita tadi. Nabi Yesaya menyebutkan sebagai hamba Tuhan. Nabi Yesaya mau menyingkapkan tentang penderitaan, kematian yang menimpa hamba Tuhan, yang dituliskan bagaimana cara ia menghadapi penderitaan dan kematian lalu bangkit. Dan Yesaya juga menubuatkan apa makna dalam nubuatannya yang dikatakan ia dihina, ia dihindari orang, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Ayat 3. Tetapi apa yang dikatakan pada saat Mahkamah Agama Yahudi di dalam Lukas 22 ayat 63, bahwa orang-orang menahan Yesus, mengolok-ngolok dia dan memukulinya, dan juga mereka menutup mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan masih banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepada dia. Tidak hanya saja dihina, tetapi juga dia dianiaya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tetapi ia diam saja. Ia tidak membuka mulutnya. Bahkan pada saat imam-imam dan tua-tua pun berkata, ia tidak menjawabnya. Dan akhirnya ia tertikam pada ayat yang ke-5. Dan ia hanya berdoa untuk pemberontak-pemberontak dengan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat." Dan Yesaya mengatakan, apa makna dari kesemua nubuatan-nubuatan yang dia katakan sebagai hamba Tuhan? Karena kesesakan, karena kejahatan, dan karena dosa manusia, hamba Tuhan harus menderita dan mati. Dan Yesaya juga mengatakan bahwa penyakit kita ia yang tanggung, kesengsaraan kita dia yang pikul. Ia tertikam oleh pemberontakan kita. Ia diremukan
karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Kita juga sesat seperti domba. Tetapi coba lihat, kepadanya kejahatan itu dia terima. Dan ini semua untuk penebusan dari dosa-dosa manusia. Dan untuk membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya. Dan melalui nubuatan, firman Tuhan diberitakan oleh Nabi Yesaya dalam minggu pertama sengsara ini. Kita semuanya diajak untuk benar-benar boleh menghayati dan memaknai ketika Yesaya bernubuat. Dan dalam nubuatan-nubuatannya kesemuanya itu telah dinyatakan melalui pembacaan kita di dalam perjanjian lama untuk dipenuhi di dalam perjanjian baru dalam kisah penderitaan dan kematian Kristus. Dalam masa sengsara yang pertama ini, selaku orang-orang yang percaya kepadanya, kita mau memaknainya. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Dan hal ini ia harus lakukan karena Allah begitu mengasihi akan dunia ini sehingga ia tidak akan pernah meninggalkan dan ia mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi kita semuanya. Dia begitu konsisten dengan apa yang dia nyatakan untuk menebus. Dan ketika ia menebus dosa-dosa manusia, ia harus menghadapi berbagai penderitaan-penderitaan. Ia dihina, ia dianiaya. Tetapi itulah yang ia mau lakukan. Agar saya dan saudara tertebus dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam minggu sengsara ini, kita diajak bagaimana keteladanan Tuhan Yesus Kristus yang dia boleh nyatakan di dalam perjalanan kehidupannya. Walaupun ia dihina, dianiaya, tetapi dia tidak pernah membuka mulutnya sedikit pun untuk mengucapkan sesuatu kepada orang-orang. Dia diam untuk menanggung kesemuanya itu. Dan terus berseru kepada Bapaknya bahwa dia harus sampai untuk menuju ke bukit Golgota. Keteladanan ini telah diberikan dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana saya dan saudara dalam menghayati perjalanan kehidupan keberimanan selaku orang yang telah tertebus dosa-dosanya. Bagaimana ketika kita mau mengejawantahkan seluruh apa yang kita boleh alami dalam keberimanan kita selaku orang yang percaya, walaupun dihina, walaupun dianiaya, mendapatkan berbagai penderitaan, tekanan kehidupan, secara khusus ketika kita menghadapi COVID-19 ini dengan virus corona, dengan berbagai dampak yang dialami oleh
umat manusia, bahkan juga oleh gereja. Tidak usah keluarkan kata-kata, tetapi berseru kepada Bapa di sorga. Dia yang akan menyempurnakan segala sesuatu dalam iman sebagai orang yang telah ditebus. Dan pada hari ini, ketika gereja Protestan di Sulawesi Tenggara pada 105 tahun yang lalu sending masuk di bumi Sulawesi Tenggara. Dan pada hari ini kita merayakan bahwa Sinode Gap Sultra atas apa yang dibawakan oleh sending memberitakan Injil. Sehingga gereja Protestan di Sulawesi Tenggara berdiri pada 64 tahun yang lalu. Dan atas pergumulan perjalanan kehidupan gereja Protestan di Sulawesi Tenggara 64 tahun Tuhan menyertai dan melindungi. Dan di mana gereja Protestan di Sulawesi Tenggara juga mengalami berbagai macam-macam hal, berbagai macam-macam pergumulan, berbagai macam-macam tantangan untuk terus boleh menyatakan 3 panggilan gereja di bumi Sulawesi Tenggara. Karena Yesus Kristus selaku kepala gereja yang boleh menuntun perjalanan kehidupannya. Sehingga Gap Sultra mampu menembus realitas-realitas yang ada. Dengan terus berdiri dan bersyukur pada hari ini. Bahwa Tuhan memberkati gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Saudara-saudara, perjalanan kehidupan gereja Protestan di Sulawesi Tenggara bukanlah secara kebetulan jikalau pada hari ini juga kita boleh menghayati bagaimana nubuatan dari Nabi Yesaya sebagai hamba Tuhan dalam penderitaan-penderitaan. Di balik penderitaan itu ada sesuatu yang begitu indah yang Tuhan boleh nyatakan. Bahwa dosa saya dan saudara telah dihapuskan melalui kematian dan juga kebangkitannya. Dan saudara-saudara, gereja Protestan di Sulawesi Tenggara berjalan terus menggayuh perahunya dengan ancaman ombak. Bagaimana gereja boleh hadir di bumi Sulawesi Tenggara untuk menghadirkan damai sejahtera dalam berbagai pergumulan yang terus mau dinyatakan. Kalau Gap Sultra tidak mampu untuk menghadirkan damai sejahtera di bumi Sulawesi Tenggara, tutup saja. Tidak ada gunanya arti sebuah gereja yang dihadirkan. Oleh sebab itu, karena ada Yesus Kristus yang menginginkan bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang diberikan dayung untuk menggayuh bersama-sama. Dan dialah yang akan memampukan kita untuk berjalan, menjawab segala sesuatu persoalan-persoalan yang ada, pergumulan-pergumulan yang ada, supaya kita boleh tiba di Labuan dengan selamat. Dan damai sejahtera itu boleh tercipta oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di bumi Sulawesi Tenggara. Di mana saya dan saudara adalah pemegang kendali yang utama. Secara bersama-sama dalam berbagai program-program yang ada. Kemarin kita baru menyelesaikan satu program dalam perjalanan kehidupan jemaat Ora et Labora setahun sepanjang 2021 untuk menjawab
dalam evaluasinya, berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi, berbagai tantangan-tantangan. Begitu besarnya berkat-berkat Tuhan terhadap jemaat Orel, sehingga Orel harus melakukan sesuatu di tahun 2021 ini dengan penuh ucapan syukur, di mana para pendeta, majelis penatua diaken, semua yang ada, anggota jemaat yang ada, benar-benar menyerahkan kehidupan ini supaya terus perahu itu bisa digayu dengan serius sebagai warga GEP Sultra untuk memberi kontribusi yang terbaik. Apapun sukumu, tetapi kita telah diikat dalam satu kehidupan secara bersama-sama untuk menjawab selaku persekutuan dari berbagai-bagai suku yang ada, dari berbagai latar belakang kehidupan yang ada. Kita dipersekutukan secara bersama-sama. Untuk apa? Untuk bersaksi dan juga untuk melayani. Kasih setia dan kasih sayang Tuhan tidak pernah berhenti sampai pada saat ini. Dia tidak diam di sorga sana, tetapi dia terus boleh berkarya untuk menyatakan damai sejahteranya yang boleh dikecap oleh semua orang, terlebih-lebih oleh saya dan saudara. Bukan juga kebetulan ya, jikalau pada hari ini ada istilah kita memperingati Hari Valentine di dunia. Hari yang penuh dengan kasih sayang. Atas kasih sayang Tuhan Allah, Ia mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Dengan penuh kasih sayang, Yesus menebus dosa-dosa saya dan saudara. Oleh sebab itu, di hari kasih sayang ini, mari kita terus nyatakan. Jangan hanya dinikmati oleh dirimu, oleh keluargamu, oleh persekutuanmu. Tetapi kasih sayang itu boleh dinikmati oleh seluruh dunia, bahkan oleh seluruh makhluk. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa saya dan saudara, di mana kita boleh menghayati akan masa-masa kesengsaraannya dalam kerendahan hati untuk menyatakan iman percaya kita, menaruh pengharapan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, karena Dia begitu mengasihi kita semua. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saya persilahkan kita berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh. Salibkan, mati dan dibunuh dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa.
segala pujian dan hormat kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Karena Engkau begitu mengasihi akan kehidupan kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal. Dan biarlah itu boleh menjadi dasar dari setiap kehidupan kami. Dan kami boleh melangkahkan kaki kami dengan sebuah pengharapan yang begitu besar atas apa yang Engkau telah taruh dari setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan kami boleh bersyukur jikalau dalam masa-masa sengsara yang pertama ini Engkau mengajak kami semua anak-anak-Mu untuk melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi teladan dari setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih atas segala sesuatu yang Kau boleh nyatakan kepada kami. Dan biarlah kami anak-anak-Mu, ketika bentangan waktu yang Kau berikan kepada kami untuk melangkahkan kaki ini, biarlah Tuhan juga yang akan menyertai melindungi kami. Sebab siapakah kami ini Tuhan? Kami menaikkan rasa syukur dan terima kasih dari setiap pelayanan-pelayanan yang boleh tercipta. Ketika pada tanggal 13 kemarin, Jemaat Ora et Labora melalui majelis yang ada bersama dengan seluruh kategorial, boleh kami duduk bersama dalam suatu pesta iman untuk merancangkan akan segala sesuatu yang Tuhan boleh perkenankan kepada kami semua anak-anak-Mu. Untuk kami boleh nyatakan melalui program-program yang ada. Setelah kami berevaluasi, boleh menghayati akan kasih sayang Tuhan dalam perjalanan kehidupan Jemaat Ora et Labora. Tuhan, kami tidak mempunyai kemampuan sedikit apapun juga. Tetapi kami selalu yakin dan percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami semua anak-anak-Mu. Karena Engkaulah kepala gereja yang mampu mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan dari perjalanan kehidupan anak-anak-Mu, dari setiap program-program yang boleh dicanangkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami semuanya dalam mempertanggungjawabkan apa yang Kau boleh perkenankan kepada kami melalui program-program yang ada, untuk kami boleh laksanakan secara bersama-sama dalam program-program bersama, dalam menjawab panggilan gereja, sehingga koinonia, marturia, dan juga diakonia bersama-sama dengan seluruh komisi kategorial yang ada boleh melakukan semuanya itu karena Engkau yang memampukan dan melayakkan kami anak-anak-Mu. Kami berseru kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk membawakan bagi mereka yang boleh bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu atas ketambahan usia yang Engkau boleh perkenankan bagi saudara-saudara kekasih kami, hamba-Mu Bapak Diaken David Sidupa, Clara Natania Ruth, dan juga Tira pada tanggal 14 ini, dan semua saudara-saudari kekasih kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan dari apa yang mereka syukuri. Kami berseru kehadirat-Mu juga bagi keluarga-keluarga yang boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka sepanjang minggu ini. Berkati perjalanan kehidupan rumah tangga mereka, sehingga kesukacitaan, kebahagiaan terus boleh tertanam dari kehidupan mereka, untuk mereka boleh nyatakan sebagai bentuk
Tuhan yang boleh memberkati mereka, dan Tuhan yang mengasihi untuk boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berseru kehadirat-Mu untuk anggota jemaat yang mengalami sakit. Tuhan kasihani mereka. Ibu Harti Togau pasca operasi di Jakarta, keluarga Bapak Penatua Ferdinand Bonde, dan juga kami menyerahkan akan kehidupan Bapak Dedi Medikson, di mana semalam mengalami kecelakaan motor. Tuhan kasihani mereka semuanya. Tolong mereka semuanya, sehingga mereka merasa tidak sendiri. Mereka boleh hidup dalam sebuah pengharapan kalau mereka sementara bergumul dan berjuang dengan sakit mereka. Kami juga berseru bagi semua orang yang pada saat ini mengalami sakit karena virus corona. Kasihani mereka semuanya Tuhan. Sembuhkan mereka. Dan biarlah iman dan imun mereka terus boleh naik. Karena ada pengharapan yang begitu besar yang Tuhan boleh taruh dari kehidupan mereka. Kami berseru kehadirat-Mu untuk para lansia, janda duda, dan anak yatim piatu. Tolong berkati kehidupan mereka. Kasihani mereka. Kami berseru untuk panitia pembangunan, Tuhan juga menolong, membukakan jalan, berikan petunjuk yang baik. Sehingga segala sesuatunya mereka boleh rancangkan dengan baik. Bukan karena kehendak mereka, tetapi karena kehendak-Mu lah yang terus boleh tercipta dalam kehidupan mereka. Melalui kami semua anak-anak-Mu yang boleh mengambil bahagian untuk menyelesaikan gedung Semar yang menjadi dambaan dan kerinduan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berseru kehadirat-Mu untuk membawakan akan perjalanan kehidupan pemerintah yang kami cintai. Berkati mereka semuanya, sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, mereka boleh selesaikan semua dengan baik. TNI dan Polri boleh melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita, sehingga keamanan dan kenyamanan bagi semua rakyat Indonesia boleh kami alami. Karena ada orang-orang yang Tuhan boleh nyatakan untuk boleh menjaga akan perjalanan kehidupan bangsa dan negara ini. Kami berseru kehadirat-Mu untuk perjalanan kehidupan gereja-gereja-Mu di muka bumi ini. Biarlah gereja-gereja-Mu dimampukan untuk terus boleh mendatangkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan di dunia ini. Secara khusus gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Ketika kami semua anak-anak-Mu boleh merayakan pada hari ini. Sepekan kami boleh bersama-sama menghayati dan bersuka cita melalui pekan keluarga. Dan juga pada hari ini kami boleh bersyukur secara bersama-sama. Kami boleh merasakan dan menikmati betapa indahnya perjalanan kehidupan dalam persekutuan, di mana Sinode Gap Sultra yang dihadirkan di bumi Sulawesi Tenggara merangkul kami semuanya sebagai anak-anak Tuhan dari berbagai latar belakang pendidikan, kehidupan, dan juga dari latar belakang suku. Kami boleh bersama-sama bersuka cita pada saat ini. 64 tahun kehadiran Sinode Gap Sultra di bumi Sulawesi Tenggara. Kiranya ini semuanya boleh membawakan kami anak-anak-Mu semakin menghayati akan arti kehidupan yang Kau perkenankan kepada kami selaku orang-orang yang percaya dalam sebuah persekutuan gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Berkati para pemimpin-pemimpin kami. Berkati mereka selaku BPM Sinode Gap Sultra, selaku BPM Klasis,
selaku BPM yang ada di jemaat-jemaat yang tersebar di bumi Sulawesi Tenggara. Kiranya sinergitas untuk terus boleh bersama-sama menggayuh dengan seluruh anggota jemaat GEPS Sultra boleh tiba di Labuan dengan selamat, dan gerejamu tetap berdiri teguh dan kokoh karena ada Tuhan Yesus Kristus yang memperkenankan kita semuanya selaku warga GEPS Sultra untuk boleh menyatakan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kemahabaikan-Mu dari setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terpuji-pujilah Engkau kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur dan persembahan syukur bulanan serta persembahan syukur pekan keluarga dan persembahan syukur hari ulang tahun GEPS Sultra yang telah kita siapkan dari rumah tangga kita masing-masing. Mengiringi persembahan kita, jemaat menyanyi dari Kidung PKJ 265 ayat 1 dan 2, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan
Sidang jemaat Tuhan, saya persilahkan kita berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Kita boleh membawakan juga persembahan pekan keluarga dan juga syukur Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara atas hari ulang tahunnya. Dan juga kita membawakan rasa syukur terima kasih ketika Tuhan boleh memberkati kita sepanjang 1 bulan ini. Mari berdoa. Bapa yang maha murah, Bapa yang maha kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawakan rasa syukur dan terima kasih kami atas kemahabaikan-Mu dari setiap perjalanan kehidupan kami. Atas waktu yang boleh Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh alami hidup bersama-sama dengan Engkau. Ketika pada hari ini, dengan berbagai rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawakan rasa syukur kami atas kuasa kasih-Mu yang terus boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini terus boleh dipakai untuk pelayanan-pelayanan, baik di jemaat Ora et Labora, di klasis, di sinode, bahkan dimanapun juga. Berkati ya Tuhan, kami berseru ke hadirat-Mu. Berkatilah juga yang masih ada dalam kehidupan kami, sehingga kesemuanya itu kami boleh pakai dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatu yang Kau boleh perkenankan kepada kami. Dan terus ajarkan kepada kami untuk selalu memberi yang terindah dalam hidup ini. Ini kami anak-anak-Mu. Kami menyerahkan persembahan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Amin. Ketakutan kian meranggu ketika ambulans menjemput, isak tangis terdengar saling bersahu. Saat orang terkasih dipanggil maut, mereka pergi tanpa kata pamit menuju akhir hayat pahit. Tak ada sanak saudara mendampingi, satu kecupan pun tak sempat.
siap dengan ruang isolasi mengenai virus corona. Terima kasih. Sebelum warta jemaat, kita memasuki perayaan Sinode GEP Sultra yang ke-64. Kepada yang memandu acara ini, kami berikan waktu. Shalom, terima kasih kepada Bapak Bonga yang sudah mempersilakan saya untuk memimpin acara rangkaian HUT GEP Sultra ke-64 yang kemarin tanggal 10 Februari 2021 telah dirayakan juga di gedung gereja ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun GEP Sultra yang ke-64. Untuk itu, dengan penuh kasih saya mengundang Ibu Pendeta Noviana B. Panginan, dan juga beliau adalah Ketua BPM Jemaat Ora et Labora. Kemudian yang kedua dan seterusnya, dengan penuh kasih saya mengundang masing-masing pengurus, apakah ketua, sekretaris, pokoknya yang mewakili pengurus mulai dari PK Semar, kemudian PKPG, Perki, PKB dan Lansia yang mewakili Jemaat Orel. Jadi kami persilakan OIG di Jemaat Orel, kami persilakan ketua atau yang mewakili. Ya, tolong tetap protokol kesehatan ya. Kemudian dengan penuh kasih kita bersyukur hari ini Bapak Komandan Korem 143 Halu Oleo, Bapak Brigjen TNI Gianni Aldrin Siahan, SEMBA, hadir bersama-sama dengan kita beribadah di gereja ini. Dengan penuh kasih juga kami mengundang beliau untuk hadir bersama-sama di atas. Kami persilakan Bapak Gianni. Kemudian Ketua Pembangunan PK Semar Jemaat Ora et Labora, dengan penuh kasih kami persilakan Bapak AKBP Honesto R. Dasinglolo, Estos MH, untuk juga hadir di atas untuk bersama-sama kita merayakan hari ulang tahun GEP Sultra. Ya. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, akan bersama-sama menyaksikan penyalaan lilin oleh Ibu Pendeta selaku Ketua BPM Jemaat Ora et Labora. Ya, sebentar setelah penyalaan lilin kita bersama-sama berdiri dan kita menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun, dilanjutkan dengan lagu Panjang Umurnya. Kami persilakan Bapak Ibu sidang jemaat. Ya. Untuk kita bersama-sama menyanyi
lagu selamat ulang tahun dilanjutkan dengan panjang umurnya. Tepuk tangan, kita bersuka cita, bergembira. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita berdoakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Dipersilakan duduk. Ya, kami persilakan beramai-ramai tiup lilin ya. Ya. Nah, iya karena protokol kesehatan. Ya, kami persilakan. Ya, sama-sama. Karena ini lilinnya ini anti mati, anti padam. Iya. Tepuk tangan semua. Dan selanjutnya kita bersama-sama akan menyaksikan pemotongan kue. Sebentar akan diserahkan Ibu Pendeta kepada Bapak Ibu yang berada di tempat ini. Potong, kasih ini anak dulu. Kasih dulu anu. Diserahkan dulu kepada Bapak Komandan Korem. Selanjutnya kepada Ketua Pembangunan Bapak Onesto. Dengan kreativitasannya. Selamat untuk PKB terus berjaya sebagai kepala keluarga. Oke. Untuk lansia, ini muda bukan lansia ya, tapi pengurusnya ini, ketua lansia. Ya, kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur
Demikianlah acara ulang tahun. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Komandan Korem, Bapak Ketua Pembangunan, sama OIG Jemaat Ora et Labora. Tuhan berkati. Kami silakan untuk duduk kembali. Ya, bawa ke. Ya, kami kembalikan kepada Bapak Bonga untuk membacakan warta jemaat. Ya, kita masuk warta jemaat Minggu 14 Februari 2021. Ada beberapa penekanan dan tambahan. Yang pertama, kebaktian pelayanan kategorial pria kaum bapak pada hari Kamis pukul 18 tepat di gedung Gereja Ora et Labora Pelaksana Rayon 2. Pelayan Pendeta F. Mbonde diharapkan kepada kaum yang merasa dirinya kaum bapak supaya hadir bersama-sama kita di tempat ini pada hari Kamis untuk mengadakan ibadah persekutuan kaum bapak. Kemudian yang berikut, pelayanan kategorial perempuan kaum ibu pada hari Rabu pukul 17 bertempat Nyonya Rat Tekando dan Nyonya Nur Haeda, Nyonya Ripka dan Nyonya Altri, Nyonya Yunike. Ini digabung diadakan di lantai 2 PK Semar Gedung Baru. Pelayan Pendeta Nopiana B. Panginan MD. Info BPMJ. Dimohon partisipasi seluruh anggota Jemaat Ora et Labora Kendari dan simpatisan untuk mengakses kanal YouTube GEP Sultra Jemaat Ora et Labora Kendari dan diharapkan untuk like. Kemudian pundikasi pada Minggu ke-21 Februari 2021 ada pundikasi untuk bantuan biaya pendidikan anak-anak Jemaat Ora et Labora yang kurang mampu. Diharapkan kita berpartisipasi di dalamnya. Niat nikah. Yang pertama, Saudara Febrianto dengan Lu Juni Supriantini AMD Kes akan dilaksanakan pada Selasa 23 Februari 2021. Penggembalaan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Februari dan Sabtu 20 Februari 2001 pukul 17 di Konsistori Pelayan Pendeta FN Bonde MPS. Kemudian yang kedua, Saudara Melki Ardi Septianto SPD dengan Yulinda Oktarini Buntusau AMKG akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 Maret 2021 Pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH. Kemudian yang ketiga, Saudara Yopi Reski Ananta Saputra SAK dengan Gita Pradita Runi akan dilaksanakan pada hari Kamis 4 Maret 2021 Pelayan Pendeta Nopiana B. Panginan MD. Berita sukacita. Berita duka cita. Pada hari Kamis 11 Februari 2021 telah kembali ke rumah Bapa di sorga, almarhum Bapak Adi Wianto, adik dari Ibu Monika Monto di Rumah Sakit Santa Ana dan telah dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 di TPU Punggulaka. Majelis dan Jemaat Ora et Labora Kendari turut berduka cita kiranya kasih dan penghiburan menyertai seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang berikut, info KT Kasasi. Pertemuan dengan calon CD baru bersama orang tua akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Februari 2021 sesudah ibadah jam kedua atau jam 10. Dimohon
bawa buku catatan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Anggota jemaat baru. Nama kakak Bernes. Anggota keluarga 1 Abner anak, Andrianto anak, Daniel adik. Alamat Jalan Suromaindo, masuk Rayon 5. Jikalau ada Bapak, disilakan untuk berdiri sejenak, memperkenalkan diri. Ya, mungkin sudah masuk atau sebentar sore. Surat masuk dari BPM Klasis Kendari Konawe Utara. Perihal puasa diakonal. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita atas pemeliharaan dan pertolongannya bagi kita semua sehingga saat ini. Dan tidak terasa pada hari Minggu 14 Februari 2021 kita telah memasuki peringatan minggu pertama sengsara Kristus. Itu berarti bahwa sebagai warga jemaat GEP Sultra kita akan mulai melaksanakan puasa diakonal, yaitu pada hari Senin 15 Februari hingga Kamis 1 April 2021. Ini dalam bentuk bisa persembahan dan bisa dalam hal apa kalau memasak itu, seperti yang lalu-lalu. Kiranya seluruh jemaat dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita dan rasa syukur sebagai bagian dari refleksi iman atas pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan kita semua. Demikian surat ini Badan Pekerja Majelis Klasis Kendari Konawe Utara, Ketua Pendeta Stephen Saimani STH, Sekretaris Pendeta PB Lahalo STH MA. Itu penyampaian kepada seluruh pengurus PKPG Orel untuk hadir di Aula Smart pukul 19 malam dalam rangka persiapan pembentukan panitia Pasca tahun 2021. Penyampaian ini bersifat undangan resmi. Kemudian yang terakhir, jemaat yang hadir pada jam kebaktian kedua ini, laki-laki 69 orang, perempuan 66 orang, jumlah 135. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 105, Gereja Bagai Bahtera. Saya persilakan kita berdiri. Di laut yang
Sidang jemaat Tuhan, sebelum kembali ingatkan orang di sampingmu dengan mengatakan, Tuhan mengasihanimu. Silakan. Tuhan mengasihanimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 440 ayatnya yang pertama, di badai topan dunia. Pendeta dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.